Gen Z di Jakarta unjuk gigi melawan Totot Wuk-Wuk sambil berjoget mereka tak beri jalan mobil pakai strobo yang ada di belakangnya. Video kedua remaja Gen Z ini viral dan mendapatkan tanggapan positif dari warganet. Keduanya yang tengah berada di perjalanan menggunakan mobil sengaja tidak menepikan kendaraannya meski di belakang mereka ada kendaraan lain yang menyalakan lampu strobo sambil mengeluarkan suara khas Totot Wuk-Wuk. Aksi pengadangan mobil berstrobo ini sendiri terjadi saat jalan tengah macet. Namun pengemudi mobil berstrobo tetap memaksakan agar diberikan jalan, sementara kondisi jalan masih sangat padat. Hidup lagi susah-susahnya kena musibah kebakaran lagi. Di Bidara Cina, Jakarta Timur, 4 lapak pedagang pasar hangus terbakar. Awas itu. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat sejumlah lapak pedagang di Pasar Bidara Cina, Jalan Sensus, Jatinegara, Jakarta Timur. Warga bersama petugas damkar pun berjibaku berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Menurut warga, ada 4 bangunan yang terbakar, yakni rumah makan dan kios pangkas rambut. Api bisa dipadamkan setelah 1 jam dan damkar mengerahkan 44 personil dan 13 unit kendaraan pemadam. Sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Jatinegara. Tim Liputan News melaporkan. Kemacetan parah terjadi saat ribuan petani menggelar aksi demo pada Hari Tani Nasional di depan gedung DPR Jakarta Pusat. Arus lalu lintas tersendat karena ribuan petani berjalan dari kawasan Gelora Bung Karno menuju gedung DPR. Arus lalu lintas tersendat bahkan nyaris tidak bergerak saat ribuan petani menggelar aksi demonstrasi bertepatan dengan Hari Tani Nasional. Ribuan petani sudah mulai berkumpul sejak pukul 9 pagi tadi di kawasan Gelora Bung Karno. Mereka lalu melanjutkan dengan berjalan menuju gedung DPR RI untuk menyuarakan tuntutannya. Para petani membawa bendera merah putih serta topi rotan khas petani. Membawa spanduk berisi tuntutan seperti tanah untuk rakyat serta reformasi agraria. Siapa yang tak marah? Antri berdiri 2 jam di bawah terik matahari tapi acara tidak mulai-mulai. Meski antri demi dapat sembako murah tapi ibu-ibu ada batasnya. Mama ini mengungkapkan kekecewaannya hingga berteriak-teriak di depan stand penjualan beras murah di Taman Mundu, Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Aksi protes warga karena panitia belum juga membuka penjualan yang awalnya dijanjikan pukul 7 pagi, namun hingga 2 jam antri tak kunjung dimulai. Padahal warga yang antri banyak yang merupakan lansia dan ingin membeli sembako murah seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur. Di pasar sembako murah ini beras SPHP dijual Rp55.000 per kilogram, di mana harga pasarannya sudah mencapai Rp65.000. Lalu gula Rp16.000, di mana di pasar harga Rp17.500. Sementara telur hanya Rp23.000, sementara harga di pasar sudah Rp28.000 per kilogramnya. Sementara itu dalam gerakan pangan murah ini, pemerintah sudah menggelontorkan 2.400 ton beras untuk memenuhi kebutuhan beras di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, News melaporkan. Ibarat jatuh ketimpa tangga lagi. Setelah ayam dan cabai yang harganya melambung, kini giliran harga telur mulai ikut-ikutan naik, membuat para ibu kebingungan saat belanja. Ada Anissa Rizkia di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Nisa, tadi sempat ketemu warga yang berlanja, lalu apa kata mereka? Pantauan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, sejumlah harga komoditas bahan pangan yaitu ada cabai merah keriting, kemudian cabai rawit, dan sejumlah bahan pangan seperti ayam dan juga telur ini mengalami kenaikan. Nah, saya akan langsung berbincang dengan salah satu pembeli yang ada di Pasar Palmerah, Jakarta. Ibu Sunarti, saya boleh berbincang, ini saat ini Ibu kalau berbelanja 100.000 bisa dapat apa aja sih, Bu? Kak, 100.000 itu sekarang cuma dapat telur, ayam, belum bumbu-bumbu, belum sayur, belum cabai. Makanya kita mohon sama pemerintah, coba deh dinormalkan harga-harga ini gimana. Jadi rakyat kecil ini susah, Kak. Mau bangkitnya mau bagaimana gitu. Itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama salah seorang pembeli. Memang selain harga ayam yang melambung tinggi, yang paling tinggi ini adalah untuk harga cabai merah keriting yang mencapai Rp70.000 per kilonya, serta telur yang mencapai harga Rp29.000 dengan harga normal Rp27.000. Hingga kini memang dari pedagang juga mengeluhkan begitu ya, pasokan yang sulit didapat. Selain itu juga
pembelian yang semakin menurun membuat omset pedagang juga mengalami penurunan. Demikian laporan sementara dari Pasar Palmerah, Jakarta. Saya kembalikan kepada Wiki yang ada di studio. Terima kasih Anissa. Para ibu yang ingin punya kebun pangan sendiri tapi terkendala lahan sempit, jangan khawatir karena sekarang berkebun bisa dilakukan di lahan sempit perkotaan. Ada Amrida Rida di kebun vertikal di kawasan Cilandak, Jakarta. Selamat siang Rida, apa saja yang bisa ditanam di kebun vertikal ini? Iya Wiki dan juga pemirsa, wah ini pertanyaannya langsung ke apa saja sayuran yang bisa ditanam. Nah kalau sekarang kami berada di greenhouse dan di samping kami ini adalah sayuran selada yang ditanam di ladang pertanian vertikal ini. Dan ini adalah situasinya Wiki dan juga pemirsa, ini tidak hanya di bawah, ini di atas juga ada banyak sekali tanaman-tanaman lainnya, sayuran-sayuran lainnya. Dan nanti sebentar lagi kita coba akan menghampiri ini di belakang saya, di depan saya, ini nampaknya ada manajer dari Ladang Farm yang juga sedang melihat sayuran-sayuran di sini. Kita akan coba untuk mengajak Mas Nova ini untuk berbincang. Halo, selamat siang Mas Nova. Oke, Mas Nova, ini nama lengkap Mas Nova Riswanto ya? Iya betul. Oke, Mas ini mungkin bisa dijelasin. Ini selada ini udah siap panen atau belum sih Mas? Kalau selada ini belum Kak, ini paling sekitaran 2 minggu atau seminggu lagi kita panen. Oke, belum bisa panen ya. Betul. Oke. Lah Mas Nova, selain selada, ini kalau boleh tahu di Ladang Farm apa aja sih sayuran-sayuran yang ditanam di sini? Di Ladang Farm ini ada 5 sayuran yang kita tanam. Itu ada Thai basil, ada Italian basil, ada shiso atau perilla, ada mint, ada selada di situ. Mas, mungkin sambil berjalan mendekat kita sambil lihat-lihat ini. Kalau boleh tahu selada ini panennya berapa bulan sekali dan kalau yang lain berapa bulan sekali Mas? Kalau di selada itu kita dari proses persemaian itu ada 7 minggu, kita bikin 7 minggu. Dan kalau yang lain seperti Thai basil, Italian basil itu 2 minggu di situ. Nah Mas, kalau boleh tahu, sebenarnya apa sih kendala dari Mas Nova dan juga pihak petani-petani di sini begitu dalam mengembangkan adanya pertanian vertikal yang sistemnya ini hidroponik ya Masnya? Bisa dijelasin mungkin Mas? Kalau kendala sih saat ini udah kita teratasi semua dari awal kita riset, tapi sekarang kendalanya itu di biaya operasionalnya Kak. Itu aja sih, ya. Lebih tinggi atau seperti apa Mas dibandingkan pertanian konvensional sebenarnya? Iya betul, lebih tinggi. Ya karena kan kita kebanyakan memakai listrik ya. Jadi biaya listrik yang terbesar di situ. Nah Mas Nova, mungkin ini kan ibu-ibu di luar sana, ini mungkin ada yang penasaran, ini sayurnya seger-seger banget kayak gitu. Ada nggak sih tips dan trik dari Mas Nova ini kalau misalnya ada orang di luar sana mau hidroponik di rumah sendiri, ini seperti apa yang harus mereka siapkan dan harus mereka lakukan seperti itu? Kalau buat apa namanya di rumah di lahan rumah sendiri itu bisa, itu dengan sistem yang sederhana hidroponik. Ya bisa kita manfaatin kayak botol-botol bekas atau ya boleh bisa menggunakan pipa juga di situ. Itu buat ketahanan pangan di rumah di situ. Terima kasih Mas Nova atas waktunya, selamat melanjutkan aktivitas. Ya juga Wiki, ini tinggi sekali sampai 18 meter dan tadi memang ada banyak sekali sayuran selain selada, ada basil dan juga ada daun mint dan tentunya tadi sesuai dengan tips dari Mas Nova untuk ibu-ibu di luar sana bisa mengembangkan pipa-pipa di rumah untuk mengembangkan pertanian dengan sistem hidroponik ini. Sementara demikian kembali ke Anda Wiki. Baik Rida, terima kasih atas laporan dari Anda.